Cara negara memperoleh wilayah daratan. Yang pertama adalah cara sejarah. Cara sejarah maksudnya bahwa wilayah tersebut telah menjadi bagian dari negara tersebut semenjak jauh sebelum negara tersebut merdeka. Cara sejarah dapat diketahui melalui latar belakang negara tersebut, yaitu melalui riwayat pemerintahan yang menguasai wilayah tersebut pada masa-masa terdahulu. Cara sejarah inilah yang paling pertama dan utama yang dilakukan suatu negara untuk mendapatkan suatu wilayah. Contohnya adalah saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, maka saat itu wilayah Indonesia meliputi pulau-pulau yang terbentang dari barat hingga timur, tetapi tidak termasuk wilayah Malaysia, Singapura, ataupun wilayah Brunei Darussalam. Hal ini juga dikarenakan karena faktor sejarah yang berbeda antara Indonesia dan wilayah-wilayah lainnya. Indonesia yang lama diduduki Belanda tentu akan berbeda dengan wilayah lain yang dijajah oleh bangsa lain pula. Artinya, faktor penjajahan ini sangat besar berpengaruh terhadap negara, sehingga juga mempengaruhi pertumbuhan negara tersebut di bidang hukum, politik, ekonomi, budaya, agama, bahasa, dan faktor-faktor sosial lainnya. Jadi, ketika suatu wilayah seperti Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, maka wilayah yang dahulu merupakan wilayah yang dikuasai penjajah akan menjadi wilayah negara tersebut atau negara Indonesia. Maka akan terjadi beberapa hal sekaligus meliputi lahirnya negara baru, adanya negara yang kehilangan wilayah yaitu penjajahnya, beralihnya kedaulatan terhadap wilayah tersebut dari penguasa sebelumnya atau penjajah kepada pemerintahan yang baru atau negara yang memproklamasikan kemerdekaannya. Selanjutnya adalah pendudukan atau okupasi. Okupasi merupakan penegakan kedaulatan atas wilayah yang tidak berada di bawah penguasaan negara manapun, baik wilayah yang baru ditemukan ataupun wilayah yang ditinggalkan oleh negara yang semula menguasainya. Okupasi atau pendudukan adalah pendudukan terhadap terra nullius atau wilayah yang bukan atau sebelumnya belum pernah dimiliki oleh suatu negara ketika pendudukan terjadi. Konsep ini berasal dari hukum Romawi. Pendudukan harus memiliki beberapa unsur di dalamnya, antara lain, tidak ada pihak yang keberatan, wilayah tersebut harus terra nullius, harus ada niat yang serius, dan harus ada tindakan yang efektif. 5 prinsip yang dapat dijadikan kriteria lebih lanjut untuk menentukan suatu pendudukan atau okupasi antara lain adalah: penemuan harus diikuti dengan tindak lanjut untuk membuktikan telah dilaksanakannya kedaulatan di wilayah yang diduduki. Penemuan suatu wilayah harus diikuti oleh pengawasan terhadap wilayah tersebut. Adanya niat dari suatu negara untuk mendudukinya, tindakan yang tidak sah bukan syarat pendudukan, serta klaim untuk memelihara status terra nullius. Untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai okupasi efektif, maka kasus Island of Palmas merupakan contoh yang baik sebagai dampak Perang Spanyol dengan Amerika pada tahun 1989. Spanyol menyerahkan Filipina kepada Amerika Serikat berdasarkan Perjanjian Paris tahun 1889. Pada tahun 1906, pejabat negara Amerika Serikat mengunjungi Pulau Miangas dan ia meyakini bahwa pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah yang diserahkan kepada Amerika Serikat. Ia sangat terkejut sewaktu menemukan bendera negara Belanda berkibar di sana. Pulau Miangas terletak kira-kira 50 mil di sebelah tenggara semenanjung San Agustin, di atas Pulau Mindanao. Pulau Miangas memiliki panjang 2 mil dengan lebar kurang dari 1 mil. Sebagai kelanjutan dari suatu perundingan yang gagal, akhirnya Belanda dan Amerika Serikat mengajukan pertanyaan mengenai kedaulatan atas pulau tersebut kepada arbitrase. Arbitrase dipimpin oleh seorang arbitor bernama Max Huber.
Cara yang lain adalah dengan penambahan atau akresi. Negara dapat menambah luas wilayahnya dengan cara yang pertama alamiah, yaitu penambahan wilayah karena proses alam, seperti terjadinya gempa bumi, pengeringan sungai, pendangkalan laut, letusan gunung, dan sebagainya. Contohnya adalah timbulnya pulau baru di Selat Sunda, pelebaran pulau di Hawaii karena letusan Gunung Kilauea, timbulnya Pulau Jeju di Korea karena adanya letusan gunung. Yang kedua adalah dengan cara buatan, yaitu penambahan wilayah dengan menimbun sungai atau lautan atau reklamasi. Contohnya, reklamasi di pantai utara Jakarta, reklamasi di kota Amsterdam dan Rotterdam, reklamasi bandara Narita di Tokyo, dan reklamasi Singapura. Selanjutnya adalah melalui persewaan. Hukum internasional banyak menggunakan asas-asas dalam hukum perdata dalam praktek sehari-hari, termasuk juga praktek negara dalam memperoleh suatu wilayah. Salah satunya adalah menggunakan persewaan. Jadi, negara tersebut bisa mendapatkan wilayah melalui cara menyewa kepada negara lain dalam jangka waktu tertentu dan untuk keperluan tertentu berdasarkan perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Contohnya adalah Jerman yang menyewa Kiachou pada tahun 1898, Inggris yang menyewa Wei Highway dan Hong Kong pada tahun 1898, serta Perancis yang menyewa Pulau Korsika pada tahun 1768. Cara lainnya adalah melalui hak jasa atau servitude. Servitude berasal dari prinsip hukum Romawi. Walter Page pernah menyatakan bahwa servitude merupakan hukum kebiasaan internasional, yaitu hak untuk melewati secara bebas dan damai wilayah negara lain untuk berlayar atau berdagang. Hak ini lahir karena adanya sifat saling ketergantungan antara negara-negara lain. Negara yang menikmati servitude berhak untuk melakukan suatu perbuatan di wilayah negara lain. Misalnya, Filipina yang menyediakan pelabuhan Port Arthur untuk pangkalan militer Amerika Serikat. Di samping negara, subjek hukum internasional lain juga dapat menikmati servitude di negara lain. Contohnya, PBB yang memiliki markas besar di New York berdasarkan Headquarters Agreement tahun 1947 dengan pemerintahan Amerika Serikat. Perjanjian tersebut memuat penggunaan sebidang tanah di New York yang akan digunakan sebagai bangunan markas besar PBB. Cara lainnya adalah melalui pemilu, referendum, atau plebisit. Plebisit adalah pengalihan suatu wilayah melalui pilihan penduduknya. Setelah terlebih dahulu dilaksanakan pemilihan umum, referendum, atau cara-cara pemilihan keputusan lainnya. Perebutan atau aneksasi. Perebutan atau aneksasi adalah pengambilan alih suatu wilayah negara dengan cara paksaan. Paksaan di sini dapat diartikan sebagai penggunaan kekerasan atau penaklukan. Hans Kelsen memberikan batasan bahwa perebutan juga harus mendapatkan persetujuan yang sah dari pemilik aslinya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, bahwa segenap negara anggota dalam hubungan internasional mereka menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari pendirian PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Aneksasi dapat dilihat dari invasi Irak terhadap Kuwait pada tahun 1990. Kedua negara kelompok oposisi Kuwait meminta tentara Irak datang ke Kuwait untuk segera mengadakan perundingan untuk memulihkan ketertiban di sana. Namun dalam praktiknya, Irak bukan datang untuk memulihkan ketertiban di Kuwait, melainkan ingin menguasai dan menjadikan Kuwait sebagai wilayahnya. Hal tersebut mendatangkan reaksi keras dari negara di seluruh dunia yang pada akhirnya Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 60 tahun 1990 yang mengutuk dan memerintahkan Irak
untuk menarik semua tentaranya segera dan tanpa syarat dari Kuwait, serta memerintahkan Irak dan Kuwait untuk segera mengadakan perundingan untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Sebenarnya telah memiliki perjanjian pengakuan terhadap batas-batas wilayah pada tahun 1963, namun pada tahun 1990 Irak menginvasi Kuwait dengan alasan cara selanjutnya adalah penyerahan. Penyerahan adalah pengalihan wilayah secara damai dari suatu negara ke negara lain yang meliputi penyerahan hak kepemilikan dan kedaulatan atas wilayah beserta segala sesuatu yang ada di dalamnya termasuk penduduknya. Penyerahan biasanya terjadi setelah adanya perang antara beberapa pihak, atau di masa damai dapat dilakukan dengan cara penjualan, hibah, pertukaran, atau penggabungan yang biasanya sudah tertuang di dalam perjanjian. Terdapat beberapa prinsip penting dalam penyerahan, antara lain yang pertama, bahwa pengalihan hak tersebut diserahkan tidak boleh melebihi hak yang dimiliki oleh pengalih atau pemilik. Dalam kasus The Island of Palmas, Hakim Max Huber berpendapat bahwa Spanyol tidak dapat menyerahkan haknya melebihi apa yang dimilikinya. Prinsip ini sangat penting agar pemilik baru menghormati kepentingan pihak ketiga yang mempunyai hak-hak tertentu di dalam wilayah tersebut, misalnya hak untuk melewati wilayah tersebut. Yang kedua, di dalam pengalihan suatu wilayah, negara yang mengalihkan wilayah haruslah pemilik sah atas wilayah tersebut. Prinsip ini dapat dilihat juga dalam kasus The Island of Palmas. Dalam sengketa ini, hakim menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak dapat memiliki kedaulatan atas Pulau Palmas berdasarkan Perjanjian Paris, manakala Spanyol tidak memiliki hak atas wilayah yang dialihkannya pada waktu itu. Adapun contoh penyerahan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Perjanjian Nanking atau Treaty of Nanking pada tahun 1842 antara Inggris dengan Cina atau yang sekarang disebut Tiongkok, yang dibuat setelah terjadinya peperangan antara kedua negara. Dalam perjanjian ini, Cina sepakat untuk menyerahkan Hong Kong kepada Inggris untuk dijadikan wilayah koloninya. Yang kedua adalah Perjanjian Utrecht tahun 1713 yang menyerahkan Gibraltar kepada Inggris oleh Spanyol.